Ya, ini hanya bukan ajakan untuk semua saja, tapi saya pribadi ya. Bagaimana caranya kita yang paling sederhana saja, masalah saling harga menghargai. Ketika kita sudah menghargai sama manusia, kita harus menghargai sama makhluk Allah yang lain. Akhirnya nanti outputnya adalah saling mengertian antara saling makhluk dengan yang lainnya. Makanya itu harus dipendam ataupun harus didasari adalah hal tersebut, Mas. Kesadaran individu masing-masing tentang kewajiban dan haknya tentang menyikapi kehidupan ini. Yo, balik lagi di Bro Sadar Cover. Ada ranting cover. Nah, kemarin kita habis ngobrol sama tentang wisata lah ya, berbicara tentang wisata sama Bang Oki. Bang Oki ya, dan kita sedikit membahas tentang wisata yang ada di Brebes dan alamnya, Mas. Ternyata ya memang banyak juga menyimpan keindahan ya. Betul nggak? Tapi kan nggak kita juga nggak bisa memungkiri bahwa di balik keindahan itu kan pasti ada dampaknya gitu loh. Baik itu dari sampah maupun dari semuanya lah istilahnya, dari dampak negatifnya. Nah, kita ini kayaknya cocok banget dengan Teman ngobrol kali ini. oke. Kira-kira ya biasalah perkenalan. Ini Nama aja lah, Nama aja. Ini yang repot ya, disuruh memperkenalkan diri gitu. Biasanya anonim. Anonim, nggak apa-apa, anonim. Saya menggunakan anonim tokoh seton, Mas. Oh, iya. Karena tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah banyak. Kasihan setan tidak punya tokoh yang ingin terkenal gitu. tapi kan apa ya, dalam konteks agama, Satan itu kan tokoh yang paling dibenci, Mas, gitu loh. Dalam arti ya mungkin sebenarnya Tuhan juga atau Allah itu kan menciptakan setan itu dengan tujuan yang baik juga menurut saya, Mas, dan itu salah satu makhluk yang paling taat, bro. Iya. Nah itu yang keahlian yang tidak dimiliki semua makhluk. Iya, benar. Jadi Tapi kita nggak bahas itulah, jangan bahas. jangan Kan kita terlalu jauh. Nanti biar Pak Kiai yang menjelaskan ataupun tokoh agama lain gitu. Jadi Tapi kan kalau udah nama tokoh setan, kalau saya berbicara sesat ya, intinya kan tidak masalah. Gitu. Iya, jangan ragukan saya gitu. Sesat ya? Ya emang gue udah sesat. Setan. Disclaimer dulu. Yo, Jadi ini kan ya udahlah, bener kita enaknya panggilnya Mas Setan aja lah. Apa kan ya? Iya takutnya kan agak senior gimana. Jadi akhir-akhir ini kan ada satu gerakan Bapak Suta kan, itu salah satunya Mas juga ada di dalamnya, Mas. Itu sebetulnya kegiatan apa, Mas? kalau Belaka Suta itu sebenarnya adalah sebuah gerakan dari kelompok teman-teman. Di situ di dalamnya ada seniman, ada budayawan, ada apa namanya, aktivis, berbagai macam elemen yang berbau, kemudian berbau apa sih, lebih ke sosial budaya gitu kan. Kemudian menjadi sebuah pergerakan, salah satunya ya itu pergerakan di lingkungan gitu. Saya salah satu bagian dari itu semua gitu. Dari teman-teman Belaka Suta, maksudnya saya salah satu mungkin apa sih namanya, teman-teman yang tergabung ya. Intinya kan ketika kita bersosialisasi dengan kawan-kawan kan lebih ramai, lebih enak ya, lebih seru juga. Dan itu sebagai media saja sih, sebagai ruang kreativitas, komunikasi dan lain-lain. Mungkin nanti suatu saat bisa diajak bodybuildernya Belaka Suta ataupun di podcast di sini kan bisa untuk lebih detailnya masalah itu. Cuman baru-baru ini
untuk kedepannya ya ada lah kaitannya kita dengan kampanye lingkungan. Mulai 17 Oktober sampai 17 Desember itu kita mengadakan roadshow 17 kota 7 tempat. 17 kota. Ya. Di berapa provinsi? Di masih sekitaran kita saja, karena teman-teman koordinator Blakasuta kan di daerah itu ada. Kayak mungkin nanti dimulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, Selawi, Pemalang, Bengkulu dan Purwokerto. Berarti 2 provinsi dong. Ya, bisa dibilang seperti itu. Iya, Cirebon kan masuknya Jawa Barat. Nah itu kalau boleh tahu spesifik kegiatannya itu apa dalam kampanye ini? Ya kita meliterasi tentang pendidikan tentang lingkungan. Jadi tujuannya adalah bagaimana caranya masyarakat tahu tentang apa sih di lingkungan sekitar kita, seperti apa keadaannya sedang bagaimana dan lain-lain. Ketika kita sudah mengetahui lingkungan sekitar kita, kemudian lingkungan alam yang lebih luas lagi, yaitu menjadi suatu kesatuan bentuk penyadaran diri yang nantinya bisa untuk melek lah lebih. Ya, untuk ayolah dengan adanya kampanye ini ya kita sama-sama yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita jaga. Iya. Nah ini Mas, ya mungkin nyambung ya, sedikit nyambung sama apa yang tadi saya bicarakan di awal ya. Cuma di Brebes sendiri kan kebetulan banyak banget wisata baru yang dibuka Mas. Ya. Kalau dari saya pribadi ya memang ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Sisi baiknya kan mungkin ya memang membuka di sektor baru kan dengan adanya wisata seperti itu. Tapi kan gini, saya pernah ngobrol sama salah satu orang ya bahwa sebetulnya yang mengeksploitasi alam itu diri kita sendiri. Contohnya kayak kita ngebuka suatu lahan wisata baru kan. Dampaknya apa? Dampaknya kan selain dari dampak positifnya kan ya itu ekonomi baru kan dan sektor pemasukan baru buat mungkin daerah atau lingkungan sekitar kan. Tapi kan yang kadang kita luput dari perhatian kan banyak banget alam yang justru malah sebetulnya dirugikan oleh kita sendiri Mas. Nah kalau dari teman-teman Blakasuta sendiri ngelihat dari segi itu gimana Mas? Apakah itu sesuatu yang baik atau memang kurang? Bukan nggak baik ya, tapi ada kurang baik dan harus bisa diperbaiki dari sektor yang kurang ininya gitu. Ya. Itu kira-kira gimana Mas? Mungkin sebelum saya menanggapi, ketika saya ini mengatasnamakan Blakasuta kan tidak enak karena bukan wewenang saya ya. Saya sesuai pribadi saya saja sebagai tokoh penyesat. Iya benar. Jadi tidak ada yang salah gitu kan? Iya benar. The son of sesat. Nah, kebanyakan kita secara umum di lapangan yang saya lihat itu terutama di daerah kita sendiri itu masih berorientasi terhadap nilai ekonomis tanpa memperhatikan kebijakan di ranah lingkungannya sendiri gitu kan. Itu timbal baliknya belum fair ya. Iya, hanya dijadikan suatu objek saja, tidak dijadikan sebuah subjek gitu kan. Akhirnya tidak ada keseimbangan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya adalah sebuah hal yang bukan rahasia umum lagi lah. Iya. Ketika semua orang, ketika ada perintah dari atasan misalkan ataupun perintah massal, ayo bikin swasembada desa menjadi desa mandiri misalkan, gali potensial yang ada, semua itu seragam, ya kan? Padahal desa-desa ataupun tempat-tempat tersebut mempunyai keanekaragaman dari struktur geografisnya, topografinya, sosial budayanya itu kan berbeda-beda. Tetapi yang ada selama ini, yuk kita studi banding ke sana yang sudah sukses kemudian diterapkan di tempat kita. Akhirnya karena studi bandingnya lebih banyak ke lingkungan alam, yang sawah dijadikan komoditas pilih gitu kan misalkan. Contohnya ataupun tadi balong pancingan misalkan dijadikan komoditas apa. Betul. Itu kan karena tidak adanya pembelajaran tentang
sosiologi di lingkungan sekitar sendiri. Dampaknya. Padahal kan itu sebuah dasar kan seperti yang menentukan sesuatu itu kita ayolah apa sih, yuk yang muda gali potensial desa kita seperti apa, karena desa A dan desa B, desa C itu kan pasti berbeda. Benar. Beda potensinya. Dan kalaupun misalkan dibuka suatu wisata itu nggak mungkin bakalan bisa menjaga geografisnya, atau mungkin belum bisa mengangkat ya Mas ya. Mungkin masih bisa digali dari potensi lain, bener nggak sih? Betul. Gitu ya mungkin. Tidak ya. ada riset yang spesifik seperti itu. Makanya tadi saya bilang penyeragaman ini yang tidak baik gitu. Di sana sukses karena memang tipologi sosial lingkungan masyarakat dan lainnya itu mendukung seperti ya. itu. Ketika itu diterapkan misalkan di saya, Iya nggak mungkin juga. tidak mungkin juga karena berbeda Mas. Dari segi sosial budaya, lingkungan, adat istiadat dan lain-lain gitu. Tapi ini enggak sih Mas, apa ya namanya, kayak yang kalau bahasa kita sendiri ya Brebes itu ilon enggak sih Mas? Apa itu ilan-ilan? Ilon Melu-meluan. ngikut yang lagi rame. Ya, karena tren paling mudah adalah mengekor gitu kan. Iya. Itu paling sederhana, nggak usah mikir lah ya. Iya. Kita copy paste aja masalah-masalah gitu. Jangan jadi otak. Iya sih. Ya. Terus juga ini sih ya, terlalu banyak orang yang berasumsi ya kita cukup ATM lah, amati tiru modifikasi. Tapi di dalamnya kita nggak riset tentang apa yang perlu kita modifikasi, apa yang harus kita tiru dan nggak harus kita tiru. Setuju. Ya, Atau mungkin bisa juga ditiru tapi dengan penanganan yang lebih baik gitu nggak sih? Nah iya itu Iya. kan karena belum adanya riset yang mendalam tentang Yang mendasar. iya, studi banding itu bagus hanya untuk sebagai referensi gitu. Nah, itu detailnya Bukan seperti itu. penerapannya. Tetapi memang sebenarnya jauh dari sekedar riset itu kan ada hal penting. Iya. Yang namanya akhlak gitu kan, manusia itu ada akhlak. Jangan salah Mas, di lingkungan khususnya alam ya, kita berbicara alam nih. Lingkungan khususnya alam, tidak hanya lingkungan sosial tetapi lingkungan alam, itu ada yang namanya akhlak. Hubungan baik manusia dengan alam ya Mas. Nah, itu kita menyebutnya sebagai ekosofi. Selama ini yang kita kenal itu kan ekologi. Iya, Ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam, budaya, kehidupan hayati, hewani, dan lain-lain menjadi satu kesatuan. Ilmu pengetahuan gitu. Iya. Selama ini yang kita ajarkan di sekolah-sekolah, di pemerintahan, di masyarakat, itu lebih ke ekologi, teknis gitu kan. Iya. Ini lingkungan, menjadi lingkungan misalkan. Tetapi yang tidak punya kita fundamental pertama adalah akhlak tentang lingkungan tersebut yang disebut ekosofi. Ekosofi itu adalah kebijaksanaan kita terhadap alam tersebut gitu kan. Tapi sepakat sih. Iya, jadi ketika kita sudah bijak dengan alam sekitar dan lain-lain, otomatis kita bisa menyimpulkan jatuhnya nanti mengkerucutnya ke hal misalkan kita ingin menentukan daerah A ingin menjadi komoditas apa, itu tercapai gitu kan. Tahu gitu kan, karena porsi-porsinya kita sudah dapat bijaksanaan. Jadi kesannya nggak memaksakan ya Mas ya. Kesannya gitu, maksudnya kalau misalkan kita udah paham fundamentalnya sama ekosofinya, Tidak ada eksploitasi. Iya, nggak ada eksploitasi. Ya iya pasti itu jadi kesadaran sendiri, pantas dan tidak pantas gitu kan. Ketika ada misalkan saya akan bikin suatu wisata. bikin wisata di sini, tapi harus menebang pohon yang ada. Benar. Itu kan kalau kita punya nilai ekosofis, itu kan menjadi pertimbangan. Tapi di kita bapak habislah, yang penting kita bisa nanam lagi gitu. Iya. Padahal kan tanaman itu tumbuhnya lama ya, butuh waktu bertahun-tahun kan. Ya, sampai sedetail itu. Iya. Pak. Jadi sebenarnya fundamental dasar dari kesadaran individunya saja kita itu kurang, apalagi sampai ke hal riset itu kan itu perlu tahapan-tahapan jauh sih yang sekarang ada di fenomena masyarakat kita saat ini. Nah, ada lagi Mas. Ya itu mungkin udah ya ngobrol soal wisata. Nah, sekarang kan gini Mas. Tadi kan kita ngobrol soal wisata ya, dampak dan dampak positif dan negatifnya. Sekarang selain Brebes itu lagi berkembang di sektor wisatanya, kan berkembang juga di sektor industrial ya. Itu kan imbasnya banyak banget buat khususnya buat masyarakat kita kan, baik dari ekonominya. Ya ekonomi kan bukan berarti kita nanti bisa dapat kerja. Toh nyatanya juga enggak kok.
susah juga kan. Nah, buat lingkungannya juga kan itu pasti banyak banget mas dampaknya. Ya pasti. Karena apa? Yang tadi kita bicarakan itu, kita itu tidak belajar mengenal tentang kebijaksanaan ekosopi. Ketika sawah kemudian dijadikan beton-beton yang itu, beton-beton yang berdiri gitu kan, itu kan nilai kebijaksanaan kita pantas dan tidak pantas itu kan seharusnya bisa dinilai menjadi suatu kebijakan gitu. Kurangnya kebijakan tersebut nantinya yang akan menimbulkan satu tadi masalah yang serius, terutama untuk alamnya sendiri ada yang dirugikan gitu. Padahal dari segi alam itu sendiri kan nenek moyang kita itu, leluhur kita itu mengenalkan beberapa tahapan-tahapan untuk mengenal lingkungan itu yang tidak pernah dipelajari. Kita selalu terfokus dengan industrial barat gitu. Padahal nenek moyang kita sendiri mengajarkan teknologinya dari teknologi sistem terutama itu sudah bisa loh. Luar biasa banget mas. Benar. Nenek moyang kita ataupun leluhur kita itu sudah bisa membedakan mana itu kawasan terlarang, mana itu yang bisa dibuka, mana itu yang bisa dihasilkan menjadi suatu yang produktif. Itu sudah bisa. Nah kita mengklasifikasi itu saja nggak bisa. Bisa. Mungkin mas baru dengar ketika ada sistem di hutan. Kebanyakan kan ada hutan larangan, hutan bukaan gitu. Tetapi hanya mengenal larangan saja. Larangan artinya tidak boleh dimasuki orang sembarangan karena takut kesurupan setan. Ya nggak gitu. Konsepnya nggak gitu ya. Konsepnya larangan di situ adalah siapapun makhluknya, terutama manusia, sebagai kita kan sebenarnya di sini numpang, mas. Benar. Analoginya ketika kita numpang di rumah orang, ya kita harus baik menjaga merawat itu. Sama dengan nenek moyang kita itu sudah memikirkan hal itu. Benar. Ketika mereka membuat sebuah sistem namanya ada hutan larangan, bisa kasih contoh ya. Nanti contoh ini misalkan 3 klasifikasi ini bisa diterapkan di lain bidang, misalkan bisa diterapkan di gunung, bisa diterapkan di hutan, bisa diterapkan di sungai, bisa diterapkan tadi salah satunya di kebijakan tentang lahan misalkan. Nah itu ada namanya hutan larangan, itu berarti setiap orang ataupun makhluk lain di luar lingkungan ekosistemnya itu dilarang masuk mas. Benar-benar perawan lah. Jadi tidak dibiarkan, tidak boleh didekati. Nah mungkin nenek moyang kita itu mengisyaratkan dengan tadi jangan ke sana takut kesurupan, itu kan hal bagus sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau pendekatan budaya itu pemikiran saya pribadi, kenapa mereka membuat suatu larangan atau aturan untuk tidak memasuki itu, sebetulnya melindungi aset untuk keberlangsungan hidup ya mas ya. Nah itu ya mas ya, kayak ya contohnya gini aja wis di Papua. Nah kita bicara lebih jauh ya di Papua sendiri kan di sana ya mereka bukannya ketinggalan gitu, kamu enggak, atau di Baduy mungkin mereka kenyataannya nggak pakai baju bisa hidup kok, imunnya kuat kok. Karena apa? Karena mereka hidup berdasarkan alam, ya nggak? Belajar dari alam. Dan saya percaya itu. betul. Serius. Makanya saya kalau misalkan saya pribadi ya mas, untuk obat-obatan medis mungkin saya agak kurang yakin gitu loh. Tapi ya karena balik lagi manusia asalnya dari tanah, pasti obatnya dari tanah juga. Allah nggak mungkin menciptakan manusia itu tanpa obatnya. Ya itu tadi mas, kita nyambung laginya ke hal ekosofis tadi itu. Ketika kita sudah bijaksana dengan alam juga akan, apa yang dituai adalah timbal balik alam terhadap kita. Kita jahat terhadap alam, jangan salah kalau misalkan nanti timbul longsor, sungai. Selama ini yang kita permasalahkan itu adalah terjadi banjir. Kalau di Brebes kan kalau nggak banjir di kali Kabuyutan, Kabakan sama Pemali ya. Sanggarung. Itu kan disebut bencana banjir. Benar. Padahal itu kan sebuah bentuk kezaliman kita terhadap alam, mas. Benar, mas. ini asli. Disebut, kita menyebutnya itu bencana, itu adalah sebuah kezaliman. Iya, benar. Sekarang kebanyakan alam itu kan sebenarnya dia bisa merubah dirinya sendiri itu tanpa perlakuan dari manusia. Itu kan bisa. Nah
Sementara faktor-faktor yang menyebabkan tadi banjir, longsor dan Yang lain-lain manusianya sendiri. manusia itu sendiri. Kita sebut itu dengan bencana alam. Padahal perlu kita ketahui, bencana itu berasal dari Sanskerta, Mas. Artinya itu menipu. Oh. Berarti manusia itu sedang menipu dirinya sendiri terhadap alam gitu. Makanya kalau saya sedikit nyambungin ke statement apa sih? Aku nggak tahu ya. Saya masuknya statement atau kata-kata bijaknya atau mungkin quotes-nya. Cak Mun pernah bilang, iya hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Bener nggak Mas? Pernah kalau nggak salah pernah ada ungkapan seperti itu. Ya saya sepakat juga gitu. Iya. Tapi kalau ngomong soal banjir kemarin ya kan saya kan korban. Gini, saya pernah waktu itu Mas, pernah ngungkapin di suatu forum dan kebetulan sama Bapak Parlemen juga ya, anggota dewan lah. Beliau menyalahkan karena sampah. Karena sampah. Menyalahkan diri sendiri berarti Iya, kan. menyalahkan karena sampah. Tapi gini, saya bantah. Kenapa saya bantah Mas? Ngerti kan ya, umumnya pinggir kanan itu di tempat saya Mas, itu ada sampah Mas. Jadi bukan tempat sampah sih, tapi kayak ya ada produksi lah di situ. Nah, jadi ada lorong sedikit Mas. Itu tempat buang sampah. Ya mungkin salah, saya juga nggak membenarkan hal itu kan. Ya mungkin salah, tapi gini. Tapi justru masyarakat sekitar terbantu dengan ada. Kenapa terbantu? Karena air datang nih ya kan. Kesumbat. Iya kesumbat Mas. Itu loh. Nah kalau menurut saya di Ketahuan sendiri atau Kalibata khususnya itu permasalahannya bukan dari sampahnya Mas. Kalau menurut saya tapi permasalahannya ada di hubungannya sama di selatannya karena enggak, karena sekarang udah jadi lahan bro. Lahan jagung bro. Ya itu tadi ketika kita dasarnya saja sudah salah, tidak mengenal klasifikasi mana yang harus dibangun dan ada yang tidak dibangun. Minimal kita mengetahui tentang apa sih rencana, kemudian dasar-dasar gitu kan. Itu yang tidak kita punya. Aslinya kalau kita nih mengenal tadi adanya hutan, ada kawasan larangan, ada kawasan tutupan, ada kawasan industri, itu kan bisa klasifikasi. Mungkin pemerintah itu hanya kalau dulu sebelum Omnibus Law itu ada yang namanya AMDA dan lain-lain. Tetapi kan itu sekarang diindahkan. Itu malah merugikan alam. Nah, hal-hal dasar-dasar hukum seperti itu yang tidak dimiliki oleh yang bersangkutan yang mempunyai kebijakan. Makanya saya bilang bahwa hal dasarnya saja itu tentang ekosofi itu tidak punya bagaimana itu mengelola gitu loh Mas. Bisa dipikirkan. Ya karena gini, makanya jangan salah ketika nanti mungkin kebanyakan kan sungai itu menjadi tempat sampah terbesar, terpanjang di dunia gitu. Jangan salah, karena sistem manajemen dari kebijakan, dari hukum, terutama sosial budayanya saja tidak mengenalkan tentang hal kebijaksanaan kita terhadap alam. Sekarang kita hanya mengenalkan jangan buang sampah pada tempatnya. Tapi kenapa pemerintah tidak memberikan slogan jangan produksi sampah? Atau kalau misalkan produksi sampah tapi diolah gitu loh, dikumpulkan kayak itu adalah sebuah sistem yang dilahirkan ketika kalau kesepakatan masyarakat adalah jangan membuang sampah sembarangan, otomatis kan dia punya sistem. Nanti kalau sampahnya ada yang berserakan dan lain-lain, dia bisa mengolah. Itu adalah sebuah jaringan ekosistem itu udah otomatis. Nah, hal itu juga asal nyebut tetapi tidak bisa mengeksekusi ataupun mempraktekannya gitu kan. Ini mau jadikan apa dan lain-lain. Aduh, Mas yang bilang ya. Tapi kalau soal sampah sendiri saya agak mungkin belum bisa melaksanakan ya. Karena ya jujur aja saya juga kadang buang puntung rokok ya kan, filter kan kadang bersembarangan gitu. Kadang nih kalau ya emang berarilah kretek. Ini diiklankan oleh kretek ya. Samtek ya. Masih ada bisa masih menyebut. Jadi gitu Mas, ketika yang terjadi di lingkungan sekitar kita memang yang paling sedang hangat-hangat dan utamanya adalah tentang pengelolaan sampah tersebut. Nah, sebenarnya
itu adalah kalau kita tadi sudah punya pemikiran ekosofis, kebijaksanaan diri sendiri terhadap alam, tidak mungkin terjadi yang namanya ada sampah. Karena kita ketika kita sudah bijaksana terhadap suatu benda, otomatis kan meminimalisir masalah yang nanti akan ditimbulkan. Nah, ketika masalah itu datang, sialnya lagi pemerintahan dari tingkat paling kecil desa gitu, kemudian daerah itu belum mampu dan belum siap tentang masalah penanganan sampah tersebut. Itu yang menjadi masalah besar. Karena mungkin mereka mikirnya nggak ada cuan, Mas. Oh, jangan salah. Sebenarnya ada. Jangan salah. Ketika orientasinya adalah jasa, tadi orientasinya kan nggak ada cuan, itu hanya jasa saja. Sebenarnya kalau tadi produk yang akan kita jadikan sampah tersebut bisa kita olah, itu menjadi cuan lebih banyak itu. Cuman kan jarang ada yang memikirkan sampai ke situ gitu. Bukan jarang memikirkan, saya rasa kurang literasi ataupun melek tentang ekosofis, tidak ada terbangunnya rasa moral. Tadi saya bilang dari pertama, tidak punya akhlak. Manusia itu tidak punya akhlak. Ketika sudah tidak punya akhlak, tidak perlu sistem-sistem seperti itu, Mas. Tidak perlu sistem pengolahan sampah, tidak perlu sistem-sistem yang lain. Kalau merasa tidak punya akhlak, kalau merasa tidak punya akhlak, ya harus punya solusi dong. Ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, harus punya solusi. Itu adalah sebuah resiko dari sebab yang ditimbulkan. Permasalahannya, kita tidak mau memikirkan resiko, yang enak-enak saja. Pahitnya kan berpikir. Kan mau nyalahkannya sing kuasa. Bencana musibah ya. Menipu. Iya, kan ya yang itu Tuhan sedang murka. Ya, tapi jangan salahkan kan. Jangan salahkan ketika alam tadi berproses dengan dirinya gitu. Iya, konsepnya kan nggak gitu. Karena olah kita sendiri konsepnya nggak gitu, bro. Tapi menurut jenengan, Mas, bisa teratasi nggak entah beberapa tahun ke depan masalah sampah ini? Karena kalau manusia tidak punya kesadaran tersebut, itu tidak akan teratasi. Karena sampah itu sifatnya adalah sebuah produk, Mas. Kita makan nih, pasti itu akan menghasilkan sampah. Selama manusia itu hidup, pasti selalu berdampingan dengan namanya sampah. Tergantung kita tadi punya pemikiran bagaimana ini tidak menimbulkan sampah dan lain-lain. Minimal kita gini loh, wah ini buang sampah, saya sendiri tidak bisa melakukan hal tersebut karena diri saya sendiri itu belum bisa mengelola sampah dan lain-lain. Minimal kalau kita berpikir tadi ya, oke lah, kalau masalahnya ke tanggung jawab. Ketika kita misalkan habis makan sesuatu, minimal kita menyimpan sampah tersebut agar tidak menjadi berserakan dan lain-lain, dikumpulkan sendiri. Misalkan sampahnya adalah sampah organik, itu gampang, bisa terurai. Yang jadi masalah saat ini adalah styrofoam, kemudian plastik seperti ini. Itu yang mungkin jadi permasalahan utama. Sebenarnya ada berbagai macam teknik ya. Ada berbagai macam teknik tentang pengolahan sampah tersebut. Terutama ini mungkin kalau kita berbicara struktural secara besarnya tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, yang namanya pengolahan otomatis kan butuh media. Media itu nilainya bisa mahal, bisa murah, tergantung apa sih yang mau kita inginkan. Misalkan sampah plastik ini mau saya jadikan biji plastik, mau saya produk daur ulang, itu bisa banget, Mas. Bahkan mungkin teman-teman di komunitas saya itu memproduksi sendiri tentang mesin-mesin pengolahan dan lain itu, kita merakit sendiri, membuat sendiri, mengolah sendiri seperti itu. Tetapi kan perlu konsekuensinya ketika kita tidak punya akhlak. Ini jangan salah kalau konsekuensinya kamu harus mengeluarkan uang yang banyak. Loh, itu resiko dari apa yang kita jangan salah, jangan disalahkan dong. Ada sebab akibat.
Nah, kalau kamu tidak ingin mengeluarkan biaya yang banyak, ya mulailah berakhlak terhadap apa yang kita Terbuat ya. produksi atau perbuat. Minimal tadi nih, ini yang dilakukan teman-teman di komunitas kita adalah misalkan sampah seperti ini. Sampah seperti ini ya. Ini plastik. Namanya kan ada yang namanya penjarakan plastik, ekobrik dan lain-lain. Mungkin sudah teman-teman sudah paham itu ya. Memasukkan sampah plastik di sini kemudian dipadatkan, ini kemudian bisa disimpan, bisa dijadikan kursi di sini. Ya mungkin nanti ini bisa diganti nih menjadi tumpukan-tumpukan sampah. Botol ini kan lebih keren lagi menjadi dekorasi ruangan dan lain-lain, menjadi media lukis dan lain itu banyak tergantung kreativitas. Minimal kan untuk itu, Mas. Minimal ya. Minimalisir. Nah, konsekuensinya mau tidak mau ketika kita mengindahkan hal tersebut, ya harus mengeluarkan biaya besar lah. Ya, seperti itu. Otomatis yang namanya pengolahan belum dari orang yang mengut sampahnya, yang ngangkut, yang mendaur ulang itu kan Itu menjadi suatu sistem baru ya. Nah, itu menjadi sebuah sistem yang nantinya menimbulkan sebuah tadi ada biaya pastilah gitu. Ya, tapi tadi berbicara tentang gerakan yang Mas sedang geluti atau sedang lakukan sekarang, terutama di lingkungan lah, di bidang lingkungan dan alam ini, kan sifatnya penyadaran terhadap masyarakat ya, Mas? Ya. Membukakan mata masyarakat. Pernah nggak ada sentuhan dari pemerintah? Karena kalau berbicara tentang sampah, tentang lingkungan, ini jelas iya, jelas ada dua sektor yang kita hadapi, baik ke vertikal atau horizontal. Nah, gerakan yang Mas lakukan ini kan yang saya lihat di horizontal, lebih ke underground dan untuk membukakan mata masyarakat sekitar dulu. Maksudnya pernah ada nggak dari pihak atas, pihak pejabat-pejabat yang mendukung atau yang memberi sentuhan lah terhadap komunitas? Ya ada pun mungkin kalau mau pencalonan. Jadi Sujon ya. Jadi gini, Mas. Kita bicara masalah lingkungan alam itu harus berbicara dari hulu sampai ke hilir. Baik itu penanganannya, baik itu sistemnya, baik itu hubungan sosialnya. Nah, pendekatan yang kami lakukan adalah melalui pendekatan sosial dan budaya. Karena itu yang berkaitan lebih dekat dan lebih masuk terhadap masyarakat gitu kan. Nah, masalahnya adalah semua itu harusnya mempunyai tanggung jawab masing-masing. Antara komunitas, antara masyarakat, antara pemberi kebijakan atau dalam hal ini pemerintah, itu adalah menjadi satu kesatuan. Tidak ada yang si A harus lebih bertanggung jawab, itu tidak ada. Karena Tidak ada si B harus bertanggung, tidak ada. Nah, kalau masalahnya itu ada di pemerintah, ya kalau dia tidak mau bertanggung jawab, ya mundurlah. Cari aja yang bertanggung jawab. yang kompeten. Kompeten. Ngapain pusing-pusing, masalahnya ada di mereka gitu. Ya kocak sih, kocak. Mengerti kan sekarang kan? Iya, makanya tadi yang saya bilang ini kan ada dua sektor yang kita tidak saling menyalahkan, tidak. Tidak, tetapi bagaimana menyikapi tentang hal tanggung jawab masing-masing. Kalau saya sebagai komunitas, tanggung jawabnya adalah seperti tadi dan kawan-kawan melalui edukasi sosial budaya. Kalau pemberi kebijakan dengan kebijakannya, dengan peraturannya, dengan norma-norma hukum dan lain-lain, itu dengan tanggung jawab. Saya tidak bisa masuk ke dalam hal mereka. Kita nggak punya power ya. Seperti itu. Karena gini, bro. Kalau saya tidak sanggup dengan yang saya lakukan di komunitas, ya saya fire, mundur gitu. Ngapain ya? Ya mereka juga mundur lah kalau tidak bisa melakukan topoksinya ya. Jangan ngotot gitu. Cocok. Iya, soalnya kan biasanya ada, apalagi era sekarang, era sosial media. Kan banyak yang pencitraan. Maksudnya dalam arti pejabat tinggi itu memberikan sentuhan ke komunitasnya, Mas. Oke, Mas, ayo kita gerak bareng, saling bersinergi atau apa. Itu pernah ada nggak, Mas? Ya pernah. Pasti saya pernah ada seperti itu. Tetapi kan balik lagi penilaian tadi, jangan sampai kita menipu, ataupun jangan sampai terhadap alam kita itu tadi sebagai bencana itu kita sedang menipu terhadap diri kita sendiri sebenarnya menyebut itu. Toh sama hal demikian juga terhadap hal tersebut.
Kalau kita pencitraan, penipuan seperti itu ya akibatnya ya tahu Buat sendiri. diri sendiri. Tidak selain untuk diri sendiri, pasti akibatnya dilihat orang, apalagi di sekarang zaman media sosial itu menjadi bahan. Olok-olokan. Ya iyalah, menjadi bahan yang sekarang itu bagi para pejabat itu saya ngomong ya, Iya, no. itu menjadi hal yang tidak seksi lagi gitu loh. Kalau kalian ingin menang dalam politis ataupun ingin menang dalam Ya, nanduk, kompetitor seperti itu ya, benar-benar datanglah, jangan melangit terus gitu loh. Pak Kiai jangan melangit terus, terus tokoh-tokoh masyarakat jangan melangit terus, pejabat jangan melangit terus. Ayolah kita membumi berbau dengan masyarakat, karena fungsi masyarakat, fungsi tokoh ulama itu kan bukan hanya sekedar ilmu tentang hubungan vertikal saja, Iya. hubungan horizontal itu Horizontalnya juga pasti. harus ada. Nah sekarang yang digambarkan dalam kitab suci Al-Quran itu kan gambaran surga itu salah satunya adalah sungai. Iya, sungai yang mengalir gitu ya. Iya, paham. Ya, Benar-benar. kenapa? Itu kan harusnya menjadi cerminan atau Iya. cambuk loh. Iya. Berarti nanti kalau misalkan saya nih punya anak ataupun punya cucu dan lain-lain, kemudian bilang, Pak, katanya ini di kitab suci sungai itu bagus, tapi kok sungai kita kayak gini Pak, ruwet, saya juga nggak mau turun, gatal-gatal gitu. Nah, yang dipermasalahkan siapa? Kitab sucinya Ya itu atau pemuka agamanya Iya, nggak atau bisa. masyarakatnya? Nggak bisa. Itu kan menjadi tanggung jawab sebenarnya, menjadi media untuk para ulama yang ada di kita itu. Mulailah, ayo kita gembar-gemborkan masalah ekologi, masalah ekosofis, masalah lingkungan, masalah sumber daya hewani, hayati, ini menjadi hal yang harus dikampanyekan bareng-bareng gitu. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama, apalagi dengan label kiai, label ulama, label pastor, label biksu, label lain-lain, gus dan lain-lain, Sekarang yang lebih Habib. fenomenal, iya. Itu sebenarnya omongan mereka itu ya Ya. harus jadi power gitu ya. Untung saja saya nggak jadi gus. Saya untung nggak jadi Habib. Nah ini mungkin menjadi, ayolah, menjadi gerakan kesadaran bareng-bareng tanpa menyalahkan siapapun. Karena kalau kita bicara soal itu, bro, itu kalau menurut saya pribadi ya bukan permasalahan suatu golongan gitu loh. Iya, permasalahan tanggung kita jawab semua. bersama. Iyalah. Jadi kayak Gini mas, kita melakukan kesalahan, misalkan ya kayak tadi, misalkan buang sampah sembarangan di sungai, yang berakibat ke siapa saja, tidak memilih. Iya. Apa banjir kemudian nanti karena si ini mah alim, karena si ini mah tidak buang sampah, rumahnya akan saya lewati ya. Masa banjir kayak gitu mas? Udah. Enggak kan, semua kena dampaknya gitu. Iya, amit banjir pantai kan orang mungkin ya nggak. Semua kena dampaknya. Iya, benar. Artinya apa? Itu menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Tidak ada level kelas apapun, tetapi Iya. ayolah kita sebagai makhluk tadi, kalau agama menyebutnya kita sebagai pejalan di dunia ini, sebagai manusia asma'un takwin ya. Iya. Manusia sebagai khilafah yang berjalan di muka bumi ini. Masih mencari. Itu kan harus kesadaran diri kita. Lepaskan kesadaran golongan, lepaskan kesadaran politik, lepaskan kesadaran lain-lain. Ayolah kita berbicara antara manusia dan manusia gitu. Ya kan? Benar. Antara makhluk dengan makhluk gitu. Iya. Antara yang satu lain dengan yang satu lain, dengan yang lainnya saling menghargai. Dengan semut kita menghargai, dengan kalajengking, dengan Semua makhluk itu. semua ya. makhluk kita hargai. Ya. Nah, dari semuanya ini mas, sebenarnya indikator-indikator tentang tadi, mungkin indikator-indikator lingkungan bersih juga harus kita kampanyekan lagi ke teman-teman. Sekarang kan sangat jarang kita melihat kunang-kunang, Iya. melihat kinjeng, ya capung gitu ya. Itu apalagi di daerah-daerah ya di saya pribadi pun nggak ada. Nah sebenarnya kan sederhana, tidak perlu teknologi tinggi. Alam sendiri sudah menyediakan gimana caranya lingkungan itu bagus dan baik,
tidak ada jentik nyamuk misalkan, tidak ada tadi banyaknya kinjeng, kunang-kunang dan lain-lain, itu sebagai indikator alam. Kita tidak gratis semua loh mas, tidak perlu teknologi. Makanya resikonya kalau semua yang ada di sana, resikonya mau dalam hidup seperti ini, hidup dalam keadaan sampah yang melimpah, dipercayakan dia lain, ya risiko sendiri, harus punya biaya mahal gitu kan. Sama Ya, tapi kan ngerusulah mas. Biayanya malah kamu sendiri yang bikin gitu, ulah sendiri. Itu risiko gitu loh. Kalau kamu ingin seperti ini terus ya harus punya uang banyak. Pemerintah harus punya uang banyak, komunitas harus punya uang banyak, masyarakat harus punya uang banyak. Sanggup tidak, permasalahannya seperti itu. Kalau sanggup ya tidak jadi masalah loh mas. Kita juga buang sampah sembarangan nih ya, buang sampah sembarangan itu tidak ada yang larang kalau sanggup ya. Ada yang mengelola lagi bersih lagi, tidak jadi masalah loh. Kita buang sampah tapi tanggung jawab. Yang jadi masalah ketika kita buang sampah, kalian mengelola, itu lupa mengelola dan takut biaya yang mahal, padahal itu resiko loh. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Abis ini nanti kamu masuk ke sampah. Sampah masyarakat. Nah, mas, yang menarik lagi mas, ini jujur ya, dari saya pribadi dari dulu banget pengen ngobrol soal ini sama orang yang kayaknya tepat dan mungkin ke media juga ya, karena ini kita baru punya media kan soal geothermal mas. Jujur itu saya, ya maksudnya kenapa sih kita harus ngebor gitu? Itu kan ya kenapa saya ngomong kayak gini? Karena kan masih di lingkup kita sendiri kan. Tidak gitu. Maksudnya kenapa nggak bikin teknologi lain selain harus ambil panas bumi? Mungkin ya paham lah arahnya kemana kan. Nah itu, dan saya juga pernah ngobrol, kebetulan saya juga di bidang listrik kan ya. Ngobrol kalau dampak selain dari dampak lingkungannya buat dampak manusia ini juga itu sensor motoriknya itu mempengaruhi karena melemah ya. Iya, itu bisa sesuatu karena apa ya namanya, kayak kepaparan radiasi gitu nggak sih? Makanya tinggi. Iya, bukan tegangan. Ini kan kasusnya sama ketika tadi mas bicara sama saya tentang masalah industri itu tersebut. Nah, sebenarnya ini bisa diterapkan di sektor lainnya mas. Kita kalau sudah kita punya kebijaksanaan tentang kesadaran sendiri, pasti kita punya poin-poin perlu enggak ini dilakukan, ini dampaknya nanti masa kini masa depan itu harus dipertimbangkan. Nah itu kan sebenarnya tadi nggak jauh beda dengan pertanyaan mas dengan masalah industri tadi. Ada kesalahan kebijakan atau tidak dalam hal ini? Itu kan gimana struktur sosial di masyarakatnya seperti apa? Itu kan yang punya tugas wewenang tersebut tahulah siapa gitu. Makanya tadi saya bilang, ayolah kita mulai siapa yang punya kewajiban seperti ini dan hak seperti ini itu miliki dalam diri masing-masing. Kalau dia sekarang kewajibannya sebagai kewajiban sebagai pejabat publik, pembuat kebijakan ya harus punya dengan teori ekosofis tersebut loh. Itu kan masalahnya bukan hanya geothermal mas. Kenapa PLTU, kemudian industri gitu. Kalau kita sadari, kepulauan Indonesia itu memang adalah sebuah kepulauan cincin api, ya cincin api. Ini mungkin nanti yang sebenarnya ini sebagai pengetahuan yang saya miliki saja. Cincin api itu kemudian membentuk sebuah ring-ring apa sih namanya api yang ada gunung-gunung di bawah laut ataupun yang ada di darat itu banyak lah. Indonesia salah satu ring of fire ya. Nah, itu kan resikonya yang paling minimal adalah mencegah bagaimana tidak gempa aja dulu. Bagaimana mengelola risiko gempa itu, karena gempa tidak bisa diprediksi. Berarti kan tidak boleh diganggu gugat, dibangun-bangunin gitu loh. Kalau saya ngebor di sini kira-kira gempa aja, minimal kan punya pemikiran seperti itu dulu. Nanti kalau kalian panjang, minimal itu. Satu tahu tentang itu sendiri. Kalau udah tahu tentang itu ya dia punya kebijakan yang mulia. Tidak salah kebijakan dan lain-lain. Kedua, Indonesia itu terutama mungkin di Jawa ataupun di yang lainnya, terutama di kepulauan kita itu di Nusantara punya laut yang luas.
Bagaimana memikirkan tenaga angin bisa dijadikan harusnya tenaga listrik, Itu yang mau saya tenaga air, koreksi gitu loh, bener. banyu dijadikan energi listrik dan lain-lain. Itu kan bisa, Mas. Maksudnya gini loh mas, maksudnya masih banyak alternatif lain gitu loh. Banyak. Yang lebih ramah. Yang jadi lingkungan. masalah adalah kebijakan Iya. tadi, tidak mempunyai ekosofi Iya. tentang struktur terhadap alam. Kan salah satu sing nuntut gue ya. Katakan gitu maksudnya anjir ya kan. Yang saya pahami juga kalau masalah itu kalau ada kebocoran ya mungkin mereka punya pemikiran dan teknologi yang bisa mengcover kebocoran itu ya. Itu dampaknya kalau nggak salah yang pernah saya pahami itu arsenik bro. Arsenik tahu kan zat yang bisa yang buat membunuh munir itu ada kandungannya. Nah itu kan sebenarnya sebagai salah satu resiko dari kebijakan apa sih ini baik apa benar yang lain-lain. Gitu loh. Ya mungkin mereka udah Lebih paham. Iya, lebih paham. Dan cuma gini. Ilmuwan John. Iya, nyora bisa. Apa sih Jerman kan? Gitu loh maksudnya gini. Ini kasus yang kayaknya saya baru dengar juga baru baca juga itu PLTU dikasuskan bro. PLTS, PLN. Nah masalahnya gini kenapa kita nggak bikin? Ya maksudnya ya boknya apa menurut sama bolong. Kan panas ya. Begini mas, sebenarnya begini. Yang kurang kesadaran semua pihak nih di Nusantara ini adalah kesadaran bagaimana kita menghargai nenek moyang dan para leluhur kita. Padahal mereka mempunyai warisan-warisan teknologi, warisan-warisan kebudayaan dan yang jauh lebih tinggi dari apa yang kita kenal sekarang. Kita tidak mempelajari hal tersebut. Itu permasalahannya. Terus padahal menggali masa silam itu adalah sebagai modal kita untuk membangun masa kini dan mempersiapkan untuk masa depan gitu. Terus ngerasa gini nggak sih mas kalau di Indonesia itu harga tanah lebih murah, harga nyawa lebih murah dari harga tanah? Wah nggak tahu. Nah itu kan sebagai bentuk efek dari sebuah kebijaksanaan yang salah akhirnya menimbulkan sebuah konflik itu. Itu adalah resiko dari apa yang disebut tidak mengenal ekosofi. Jadi sekarang ilmu tentang alam bukan hanya kita berbicara tentang ekologi saja, tetapi bagaimana kesadaran kita sebagai sebuah makhluk menghargai tersebut sehingga nanti pasti outputnya itu tidak menjadi kebijakan-kebijakan yang salah mas untuk kita, untuk tetangga, untuk keluarga, untuk masyarakat luas. Itu kan nanti perannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau outputnya kebijaksanaan yang benar ya tidak akan timbul masalah. Pecah sih, Padahal sudah diingatkan lewat lagu-lagu ya mas ya. Apa itu? Susu. Bukan dari Gus Plus. Susu ya. Jakarta, Papua yang punya emas, Jakarta yang punya Monas. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi kalau sekarang kan tongkat kayu dan batu jadi sepatu. Iya, jadi pakaian tuh. Tapi ya gimana ya? Yang balik lagi kan kita nggak menolak kemajuan itu, gitu. Ya. Memang dari dulu manusia juga berkembang. Toh kalau misalkan manusia nggak berkembang dulu ya. Gini, kebudayaan itu bisa berkembang. Harusnya bisa diimbangi dengan pemikiran yang berkembang juga. Benar. Jangan kebudayaannya berkembang, pemikiran pemberi kebijakan, pemikiran masyarakatnya itu stagnan, itu kita tidak seimbang. Akhirnya timbullah permasalahan-permasalahan tersebut nih. Yang tadinya di sini untuk keperluan A jadi B jadi C. Akhirnya kan ruwet gitu mas. Itu yang jadi konflik baru. Iya kayak gampangnya kalau kita analogikan motor butinya baru, mesinnya lama. Itu kan nggak imbang gitu. Nggak imbang. Ya gimana ya kalau kita ngobrolin soal itu emang susah banget sih ya mas. Kompleks banget. Memang ya butuh kesadaran dari semua golongan. Alam nggak butuh manusia tapi manusia butuh alam. Itu sih. Terus ini Bapak Sutat kira-kira apa coba? Dulu kan kalau nggak salah Mas tadi juga musisi ya Pak?
Wis. Wah. Itu kalau kayaknya kan maksudnya ya memang mungkin Mas Dani ngasih apa ya namanya, ngasih bukan ngasih sih, mau ngasih orang tahu tapi melalui lagu gitu loh. Tapi Nah, sekarang lebih ke ini. enggak, ini salah satunya kan pendekatan itu ataupun media itu kan bisa berbagai macam caranya, jenisnya. Kebetulan saat itu sampai sekarang ya saya hidup di lingkungan komunitas teman-teman musisi metal mungkin misalkan. Ya saya berbuat setidaknya kan gini, ketika kita punya kesadaran ekosofis, berbuat apa yang kita bisa seminimal mungkin gitu kan, berguna minimal gitu kan untuk diri sendiri dan lingkup komunitas misalkan. Nanti ketika komunitas-komunitas itu kemudian sudah mempunyai nilai-nilai tersebut, komunitas kan aman. Ya. Nah, kebetulan saya dengan teman-teman metal di Purwokerto itu kan dari 2006 sampai sekarang masih berkegiatan di musik, terutama terutama menyuarakan tentang kritisi lingkungan sosial gitu kan. Itu sebagai media saja sih Mas. Makanya kalau bisa ya apa yang menjadi kemampuan, saya bilangnya itu gini, udahlah jangan banyak-banyak kita mempunyai keahlian tertentu. Cukup kita punya satu padilah yang bisa kita kuasai sehingga padilah itu bisa menjadi media kita untuk menyuarakan kebaikan gitu. Tidak hanya lewat musik saja, tetapi apa sih ya semacam podcast seperti inilah. Teman-teman di sini mempunyai media online podcast seperti ini adalah kan sebagai padilah masing-masing. Ada yang bisa ngedit, ada yang bisa lain-lain. Nah ini manfaatkan gitu menjadi keahlian untuk berbuat kebaikan. Minimal kan menyampaikan ya. Nah, minimal kan kita punya tujuan itu. Makanya tadi ketika kita bilang bahwa saya tidak bisa untuk membawa sampah, ya minimal kita meminimalisir dengan hal lain yang itu bisa mengedukasi masyarakat, mengkampanyekan itu. Nah, Mas, kalau gerakan yang Mas ikuti sendiri, Belaka Suta sendiri ini, kira-kira kalau misalkan nih ada penonton yang mau ikut gitu, itu kira-kira bisa nggak? Oh, bisa sekali gabung. Iya. Ya, kita kebetulan kan ada akun resminya kayak di Facebooknya, ada di fanspage Belaka Suta official, kemudian di Instagramnya juga sama alamatnya. Itu ada info-info kegiatan kita ya datang aja gabung. Kita juga di situ tidak ada kartu anggota, tidak ada ketua dan lain-lainnya. Kita ayo aja lah bareng-bareng. Gitu. Itu sebagai media saja sih Mas, bukan hanya di Belaka Suta, bukan hanya di teman-teman Maia, bukan hanya di teman-teman musik, bukan hanya di teman-teman lingkungan alumni sekolah misalkan komunitas. Itu sebagai media saja sebenarnya. Yang paling poin utamanya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dalam tanda kutip tersebut untuk berbuat hal-hal yang memang tujuannya untuk baik untuk semuanya gitu. Atau untuk membuat ruang untuk menciptakan kesadaran gitu ya Mas. Nah, minimal ya jangan buat semua orang sadar, minimal buat diri kamu sendiri sadar. Betul. Makanya tadi setelah komunitas itu punya kesadaran individu, kemudian nanti berkomunitas, otomatis ini kan menjadi ditularkan ke masyarakat sekitar sebagai sebuah media edukasi, media literasi itu kan secara tersendiri terstruktur gitu. Nah, kalau berarti langsung bisa ya maksudnya ya terbuka umum lah. Itu kan Ya semua kegiatan kita itu terbuka untuk siapa saja, tidak membatasi lapisan-lapisan kita. Soalnya kan pejabat mau tukang pukul, apa preman, apa kiai, dari siapa saja itu bebas kan, asal punya niatan ingin berubah, yang minimal diri sendiri. Malah syukur-syukur kita di komunitas, misalkan ada komunitas dari A atau B atau C, ayo kita bareng-bareng gerak bareng. Ya, karena konsepnya adalah kita belajar bersama. Belum tentu apa yang saya dapatkan sekarang itu dapat di tempat lain gitu. Misalkan saya datang ke sini ya, saya dapat pengalaman baru, dapat cerita baru, dapat ilmu baru yang saling tukar gitu. Nah, fungsi kita minimal adalah tukar pikiran, kemudian tadi membuat perubahan untuk diri kita sendiri. Asal tujuannya adalah tujuan untuk kebaikan ya,
Ya, ayo iya. bareng-bareng gitu. Ya barangkali buat Asal tidak punya tendensi tadi pribadi atau tendensi kepentingan golongan-golongan itu yang ruwet gitu Mas. hancur guys. Masalahnya kebanyakan gitu. Iya. Masalahnya kebanyakan ada komunitas, ada kelompok, ada golongan dia punya tendensi golongan untuk kepentingan diri sendiri. Iya. Ya, Hancur, kita hancur. bukan hanya hancur saja, tapi stigma-stigma itu yang membuat komunitas, LSM dan lain-lain itu menjadi rusak. Padahal itu kan kebaikan. Baik, tujuannya baik. Sebagai monitoring kebijakan, sebagai tadi apa pemberi bantuan hukum dan misalkan dan lain-lain. Ketika ada stigma itu ya rusak gitu. Iya. Stigma-stigma tersebut yang membuat ya itu tadi. Jadi semua ya mungkin pandangan orang-orang terhadap komunitas hanya sebagai kamu bikin komunitas untuk nyari duit di komunitas sendiri loh. Enggak, teman-teman punya pekerjaan masing-masing kok. Kalau tapi kan kadang ya, kita ya mungkin kita juga nggak. Nah akhirnya karena kita banyak di komunitas, ya akhirnya kan karena si Mas jadi kenal. Iya. Mas, padahal saya punya dagang baju, saya punya tokonya Mas, udah ngisi gitu. Akhirnya kan Iya, timbul benar. nilai-nilai seperti Iya, itu. Nah itu yang disebut nilai ekosopis sebenarnya seperti itu, jaringan. relasi baru ya. Nah ada nilai ekosopis bukan hanya di alam saja ya Mas, tapi di semuanya itu ada jaringan-jaringan yang nantinya ada kesadaran, intinya nanti mungkin ada kesadaran apa sih namanya, sebenarnya ada poin tertentu menyadari bahwa diri kita itu adalah manusia, sebuah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita sudah menyadari hal itu, Dalamnya ya. berbuat jahat pun kita enggan gitu. Iya. Malas lah ngapain jahat kayak gitu. Yang ngapain gitu. Tapi kalau Belaka Suta sendiri maksudnya ini nggak, kan ada tuh di Brebes kan ada komunitas pasar gratis tuh. Pernah gabung nggak? Kalau komunitas pasar gratis dulu di Belaka Suta juga, kalau nggak salah Mas Henry dan kawan-kawan di Sawah Jajar, kemudian di kawasan Pemali itu pernah ada. Kemudian biasanya teman-teman anak-anak pang kolektif di sekitaran Brebes, Cirebon itu kan sering masih kayak literasi membaca, literasi tadi pasar gratis, sayuran, pakaian dan lain-lain. Seperti itu sebenarnya salah satu bentuk gerakan media mereka saja untuk menyuarakan kebaikan masing-masing gitu dengan cara yang berbeda-beda mereka. Gitu. Mungkin mereka nyamannya dengan cara seperti itu ya. Betul. Ya intinya kita dukung aja asal itu tidak merugikan kita ya. Iya, nggak masalah. Malah harusnya itu dibina oleh pemberi kebijakan. Ya. Karena pemberi kebijakan dengan adanya hal-hal seperti itu harusnya kan jadi terbantu. Yang tadinya tahu bahwa daerah ini pemerintah tidak tahu nih daerah ini kekurangan pangan atau kekurangan pakaian, adanya komunitas tersebut jadi tahu, oh berarti kan ini jadi harusnya kan mutualisme kerjasama. Iya, Jangan juga komunitas terlalu idealisme dengan kepentingan mereka sendiri. Itu ada sebenarnya bagaimana caranya hubungan antar pemerintah dan komunitas itu berjalan dengan baik. Makanya konsepnya awal itu jangan sampai ini menjadi kepentingan golongannya sendiri. Jangan hanya ini jadi kepentingan golongan pemerintah ataupun golongan komunitas. Kalau sudah menjadi kepentingan bersama ya malah lebih bagus gitu loh. Cuma kadang gini sih Mas, kalau menurut saya ketika ada hal-hal seperti itu justru bukan dijadikan bahan acuan untuk evaluasi dari pihak pemerintah ya, tapi justru kadang malah jadi bikin public enemy gitu loh. Ya karena tidak punya kebijakan yang baik dan benar. Kacau. Karena kebijakannya kurang bijaksana. Balik lagi ke situ ya. Iya. Nanti judul kita apa ini kebijakan? Kebijakan Ahlak dasar ada ahlak. Sebenarnya sumber masalahnya kan itu ada di diri kita sendiri loh. Iya. Karena Bukan masalah pejabatnya, bukan masalah masyarakatnya, tetapi oknumnya yang kebetulan menjadi hal seperti itu yang memiliki akhlak yang tidak baik, kemudian ya menghasilkan input pasti yang tidak baik juga loh Mas. Kebijakan yang tepat. Output itu tergantung input. Iya. Kita ngobrol apa lagi kayaknya? Kayaknya maksudnya barangkali masih ada hal yang Ya, monggo. sampai Terserah. saya itu sih lebih tertariknya ke ruang hidup sih kalau saya pribadi. Ya itu kan banyak ruang-ruang hidup yang memang kayak dihilangkan gitu, banyak banget kan.
Cuman mungkin agak terlalu kompleks juga ngobrol soal itu kan ya. Iya, tapi ya intinya kalau nggak becus mundur gitu ya Mas ya. Iyalah. Apapun itu posisinya. Kalau saya sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik tidak bisa melakukan kebijakan atau kebaikan terhadap bangsa saya sendiri, yang mundur dari bangsa Indonesia. Iya, AFK. Kalau pejabat yang diamanati tidak bisa sanggup melaksanakan, yang mundur. Makanya saling pengertian sendiri. Itu kan masalah hak dan kewajiban masing-masing nantinya. Kalau sudah mereka merasa tanggung jawabnya seperti ini, haknya seperti ini, kemudian tidak bisa, ya mundur saja. Ngapain lebih baik AFK. lebih baik apa dijabat oleh orang yang berkompeten kan gitu. Tapi kan kebanyakan orang-orang kita yang mengelola kebijakan nggak ada yang kompeten Mas. Nah, jarang yang kompeten gitu. Itu banyak hal kompleks yang mendasari itu, terutama sosial budaya masyarakatnya sendiri. Harusnya dengan melihat seperti itu, masyarakat seperti saya dan yang lainnya itu bisa memotret, menilai sanggup atau benar enggak orang tersebut, minimal penilaian seperti itu. Makanya saya bilang tadi, harusnya bagi pejabat politik khususnya itu sudah tidak seksi lagi. Itu bukan inovasi yang baru lagi ya Mas ya, untuk bahan kampanye ketika kita suka. Kuno iya kuno gitu, basi. Masyarakat sudah menilai, apalagi sekarang zaman teknologi. Orang bisa secara sembunyi-sembunyi itu bisa banget memviralkan. Apalagi kayak yang kemarin kan yang cemberut. Apa itu? Yang melempar baju itu. Nah itu sebenarnya baik itu loh, cuman kayaknya ya makanya kan kayak tadi pejabat masyarakat kalau punya kebijakan memanusiakan manusia baik, itu kan tidak menimbulkan konflik atau masalah yang menjadi gunjingan ataupun meresahkan di masyarakat. Itu tidak terjadi. Mental seperti itu kan sebenarnya mental zaman penjajahan yang masih dipakai sampai sekarang. Mental feodal yang menyamaratakan kedudukan dia lebih tinggi daripada manusia lainnya gitu. Sebenarnya kan kalau kita lebih kompleks lagi loh, negara kita adalah negara demokrasi berbasis rakyat kan. Keputusan itu di tangan rakyat. Raja kan seharusnya rakyat. Nah, masalahnya gini, kalau ada pejabat yang seperti itu, mendingan ya udah dicuekin aja. Kalau perlu ya dilempar balik aja, ngapain saya rajanya? Dilempar sama wakil-wakilnya gitu. Sebenarnya kalau punya pemikiran tadi, setiap individu punya kepikiran bijaksana seperti itu, tidak mungkin terjadi. Pejabat tahu topoksinya, masyarakat tahu topoksinya, saling menghargai. Nah intinya yang balik lagi kesadaran, gimana kesadaran dalam diri manusianya. Ini mungkin kita sudah mendekati akhir obrolan. Kira-kira, itu berarti buat penonton juga, kalau misalnya ada yang mau ikut silahkan datang aja ya Mas ya. Boleh. Untuk infonya kan di sosial media nanti di share ya Mas. Ada. Nanti linknya kita taruh di bawahnya. Nah buat kalian juga yang pengen tahu apa sih kegiatan di Belakang Suta itu dan kawan-kawan juga, ya mungkin bisa datang langsung. Dan yang paling pertama sih jangan lupa follow IG sama dikepoin dulu lah. Mungkin nanti untuk Belakang Suta sih ada sesi tersendiri ya, teman-teman yang lebih mengetahui tentang hal tersebut. Saya di posisi di Belakang Suta kan hanya sebagian kecil bagian dari teman-teman saja. Nanti mungkin ada perwakilan atas nama komunitas Belakang Suta sendiri yang mungkin bisa speak up merinci masalah itu. Nah, jadi ya pokoknya jangan malu lah, toh orang-orang dari Belakang Suta juga orangnya welcome semua kok, enak banget. Apalagi buat kalian yang punya mungkin lebih kompeten, kayak misalkan saya sadar di bidang ini nih dan saya pengen. Nah di Brebes itu berarti ada Mas Henry di kota, kemudian ada siapa lagi itu yang di Sawah Jajar ada, ya mungkin nanti bisa ngubungin di link media sosial kita. Nanti kita taruh di bawah. Khususnya di Brebes ya. Nah, untuk roadshow sendiri juga tadi udah dijelasin sama Mas Dani, Mas Saiton, sorry. Mas Saiton. Iya, itu di 17 kota ya Mas.
Ya di 17 tempat, 17 tempat 7 ya? kota. Kita mulai sekitar 3 bulanan lah kita jalan kampanye lingkungan. Ya bagaimana kita saling belajar bersama dengan masyarakat, bagaimana mengetahui situasi kondisi terkini tentang kejadian-kejadian yang mungkin insya Allah sih tidak muluk-muluk ya. Ini menjadi kesadaran ya tadi, kesadaran individu itu perlu dibangun agar kita sama-sama mempunyai akhlak untuk tujuan kebaikan bersama. Ya, intinya untuk membangun lah. Nah, kalau misalkan mau ikut roadshow sendiri nih, barangkali ada penonton yang mau ikut, berarti nggak masalah. Ya datang aja. Nah, itu buat kalian pokoknya jangan lupa deh kunjungi dan follow juga Instagram sama Facebooknya. Ini followernya banyak banget kan. Daging semua. Daging semua. Mungkin sedikit-sedikit hampir curang gitu loh. Iya, nggak apa-apa, itu emang udah bukan rahasia publik. Nah, kira-kira hal terakhir yang bukan hal terakhir di ini ya, mungkin semoga Mas Eton juga bisa menyuarakan ke banyak tempat gitu loh. Kira-kira untuk penonton apa yang bisa terkait mungkin permasalahan isu sosial atau mungkin sampah atau mungkin apapun ya itu ya, ini hanya bukan ajakan untuk semua saja, tapi saya pribadi ya, bagaimana caranya kita yang paling sederhana saja, masalah saling harga menghargai. Ketika kita sudah menghargai sama manusia, kita harus menghargai sesama makhluk Allah yang lain. Akhirnya nanti outputnya adalah saling mengertian antara saling makhluk dengan yang lainnya. Makanya itu harus dipendam ataupun harus didasari adalah hal tersebut, Mas. Kesadaran individu masing-masing tentang kewajiban dan haknya tentang menyikapi kehidupan ini. Karena makhluk Tuhan itu kan bukan hanya manusia saja, semua. Ya, ketika kita sudah menghargai semua makhluk Tuhan yang lain, ya pasti ada timbal balik lah dari itu. Apa yang kita tuai, ya, apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. Kadang orang lain yang menuai. Nah itu sih. Tapi itu konsep, kalau saya percaya itu sih Mas. Ya insya Allah sih ya itu tadi. Insya Allah sih ketika semuanya saling pengertian antara makhluk ya, tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan satu sama lain. Tentram, hidup. Kita hidup itu berdampingan, bukan hanya manusia dengan manusia saja. Di situ ada jin, di situ ada setan, di situ ada tanaman, di situ ada sungai, di situ ada gunung. Itu kan sebenarnya kakak tertua kita kan? Itu bagian dari kita. Justru malah itu kan leluhur kita. Sebelum ada manusia di sini yang mereka dulu. Ya adabnya, kalau kita bicara masalah adab, seenggaknya ya harus ya sopan santun, tata krama. Kalau kita bicara soal ya balik lagi itu kan, kalau soal tata krama, sopan santun beralam kan dulu orang tua dulu kalau nggak salah ya Mas, itu ngomong nggak tahu dari satu golongan atau mungkin saya aja ya, atau mungkin semua juga mungkin ngerasain ya, kalau misalkan mau masuk ke kuburan gitu kan ya salam lah, assalamualaikum gitu. Ya kan tidak ada yang dirugikan masalahnya gitu kan. Kita berpikir positifnya itu aja lah. Atau kalau misalkan kencing ya kamu harus dehem gitu loh Bang. Amit numpang uyuh. Jangan-jangan di situ ada manusia lagi ketiduran. Itu kan kita ambil positifnya aja loh Mas. Kan? Jangan berpikiran wah ini klinik, ini mistis kan. Sebetulnya itu hanya cara orang-orang dahulu supaya kita itu lebih punya. Itu kampanye orang-orang dahulu agar saling memberi pengertian terhadap anak-anaknya agar suatu saat menjaga tata krama itu. Karena ketika dikasih polisi seperti itu, kasih hukum-hukum seperti itu, orang kan punya tendensi ketakutan kan. Mau berbuat jahat takut, mau berbuat tadi yang nggak normatif takut. Kan itu harus dibangun polisinya. Minimal ya punya rasa enak lah makanya tadi minimal itu kan adalah ayo kita bangun kesadaran bersama. Kesadaran itu saling menghargai. Mungkin kita udah sampai ke sesi ini, banyak banget obrolan yang bisa kita petik dari Mas Eton ini buat
minimal untuk diri saya pribadi lah tentang kesadarannya, karena saya masih menggunakan ini loh. Ya Filter. ya mungkin insya Allah ya lebih baik lah. Mungkin saya juga kadang sadar kurang menghargai itu, apalagi jangankan menghargai sesama manusia, mungkin ke sesama alam juga mungkin saya masih kurang gitu loh. Nah pokoknya ya pantengin terus juga, jangan lupa follow akunnya Belaka Suta. Nanti buat kalian juga yang mau tanya-tanya atau yang Sama akun Instagramnya Takoh Syaitan ya. jangan lupa juga pokoknya itu follow. Ya buat kalian yang pengen tahu apa sih kegiatan dari kawan-kawan Belaka Suta ini dan kemana aja sih beliau akan memberikan, istilahnya bukan memberikan ya, tapi mengkampanyekan apa yang dicita-citakan, apa tujuannya dari lebih ke rakyat, jadi kalian lebih tahu. Nah ini kita nggak lupa terima kasih juga sama Ya sama-sama. Mas Saiful udah Ya, menyempatkan waktunya ya. Silvanya. Oke, semoga pokoknya semoga acara Belaka Suta ini dan kawan-kawan semoga lancar, nggak ada halangan dan Sukses lah. Ya, sukses. Amin amin. Apa Nanti ya? mungkin disampaikan juga ke teman-teman Belaka Suta yang lain Iya. bahwa di sini ada sebuah media ruang teman-teman kreatif anak muda yang bisa nanti suatu saat bisa mungkin sama-sama saling bergerak bersama gitu. Iya. Sebagai media bersama untuk Kalau kita lebih menyuarakan. benar. Kalau kita sebenarnya lebih terbuka ya, karena ya balik lagi ke nama sendiri. Terus ada cover kan sebetulnya gitu. Ya karena banyak yang orang-orang dengan yang menurut saya mungkin ya nggak tahu menurut mereka. Mungkin ini jadi langkah yang lebih baik karena kan balik lagi dari apa namanya visi misi Belaka Suta sendiri kan, kalau nggak salah yang pernah Mas Deni bilang kan sekarang lebih ke visual ya Mas, dalam arti nonton bareng gitu ya. Enggak juga. Di Belaka Suta itu kan sebenarnya ini yang berhak bicara seperti ya nanti teman-teman ya, Iya. kalau kata lain saya kurang begitu kompeten masalah itu. Sebenarnya yang di situ ada tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa ini adalah sebuah kumpulan dari teman-teman Iya. seniman, ada budayawan, ada komunitas aktivis dan lain-lain. Film itu sebagai media saja Pengantar ya. untuk komunikasi dengan masyarakat, karena yang paling mengena mengena terhadap masyarakat ya nonton film. Iya. Nggak mungkin kita di masyarakat kemudian nyanyi metal, misalkan saya Ya. band saya tur nih di PRT Samplok. sama ibu-ibu, saya lari mas. Samplok. Iya. Atau buku aja sekarang kan ya Itu susah, Mas. lebih film, orang senang Nah. film daripada untuk membaca. Melihat dulu kemudian mendengar resapi. Nah, pokoknya, Ayo kita berpikir lah. pokoknya buat kami pokoknya ini pasti manfaatnya buat diri Iya. kalian sendiri kok, bukan buat diri saya, bukan buat diri ini, tapi buat diri kalian dan buat semua orang, banyak orang. Pokoknya jangan lupa lah, pokoknya jangan lupa itu pesan saya sih, semoga ya itu berarti semoga kesampaian apa yang kita citakan, dan buat kawan-kawan juga yang pengen menyuarakan dengan istilahnya apa yang ingin disampaikan, unek-uneknya silahkan aja datang ke sini, kita juga welcome ya bro. Iya. Siapa aja yang kira-kira mau gitu, unek-unek ini nih kayaknya, ini perlu dikulik nih, silahkan kita terbuka kok. Nah, mungkin segitu dulu dari kami. Terima kasih banyak, mohon maaf juga buat penonton, buat ini kalau ada kesalahan Dan juga barangkali ada salah-salah kata atau atau mungkin perlakuan kita atau kecenderungan kita yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami pamit undur diri. ya, buat kalian pokoknya yang suka dengan kanal YouTube kami Berusaha Recover, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Ya, karena semakin banyak yang subscribe kan ya semakin luas juga nanti jangkauannya. Sama itu jangan lupa juga nyebarin poster Belaka Suta ya Mas, udah ada pamfletnya ya, biar supaya masyarakat lebih paham ternyata ada juga gerakan-gerakan seperti itu. Ya, jadi apa sih, Belaka Suta bukan hanya milik komunitas saja, tetapi milik kita semua. Itu sebagai tadi lagi media. Iya. Media kita harus tepatnya kebijaksanaannya kemana nih? Oh, ada media di sini. Itu kan sebuah Monitoringnya. nilai dari output yang kita pikirkan. Ada, makanya jangan sampai ini salah jurusan gitu. Jangan sampai yang kita suarakan kemudian di sini Salah tempat. ya salah tempat. Ya, itu Dan- sebagai media saja. Mungkin sedikit tambahan dari saya, dan buat kalian yang pengen ikut Belaka Suta tapi hanya mementingkan keuntungan pribadi, menurut saya sih
tunggu dulu ya Mas ya. Kayak mental sendiri. Iya, tunggu dulu lah. Karena ini tuh gerakan yang memang benar-benar didasari atas rasa kemanusiaan, kesadaran dan kebaikan. Oke, cukup segitu.